warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Nada Aulia Lailatul Mahmudah, nomor absen 25 dari kelas 12 MIPA 2. Di sini saya akan mengerjakan tugas akidah saya bab 9 dengan tema meneladani tokoh-tokoh Islam Indonesia. Tokoh yang saya bahas di sini adalah Kyai Haji Muhammad Khalil Bangkalan. Biodata. Beliau lahir di Bangkalan pada hari Selasa 11 Jumadil Akhir 1235 Hijriah atau bertepatan dengan 27 Januari 1820 Masehi, dan wafat pada 29 Ramadan 1341 Hijriah yang bertepatan dengan 11 Mei 1923 Masehi pada usia yang ke-106 tahun di Marjasah Bangkalan. Beliau adalah putra dari Kyai Haji Abdul Latif. Kyai Haji Abdul Latif sendiri ini adalah seorang ulama yang mempunyai pertalian darah dengan Sunan Gunung Jati. Pada usia muda, beliau itu sudah dididik ilmu agama dengan ketat oleh ayahnya. Maka tidak heran kalau pada usia yang masih muda itu beliau sudah hafal Al-Quran 30 juz dan sudah hafal Alfiyah Ibnu Malik. Mengawali pengembaraan intelektualnya, Kyai Haji Muhammad Khalil Bangkalan belajar kepada Kyai Muhammad Nur di Pondok Pesantren Langitan Tuban. Kemudian belajar di Cangaan Bangil Pasuruan, yaitu Pondok Pesantren Kebon Candi, dan belajar kepada Kyai Nur Hasan Sidogiri Pasuruan. Setelah menikah dengan Nyai Asik, beliau melanjutkan studinya ke Mekah pada tahun 1276 Hijriah atau bertepatan dengan 1859 Masehi. Sepulang dari Haramain, Kyai Haji Muhammad Khalil Bangkalan itu dikenal sebagai seorang ahli fikih dan tarekat. Bahkan pada akhirnya beliau itu dikenal sebagai seseorang yang dapat memadukan kedua hal tersebut dengan serasi, dan kecerdasannya dalam penguasaan ilmu alat yaitu nahwu dan shorof. Beliau adalah seseorang yang gemar tirakat dan riyadhah. Riyadhah yaitu melakukan amalan untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan banyak karomah kepada beliau. Karomah Kyai Haji Muhammad Khalil Bangkalan. Dari referensi yang saya baca itu banyak sekali karomah beliau, dan itu membuat saya bingung mana yang akan saya ambil untuk dicantumkan dalam video ini. Jadi dari beberapa referensi yang saya baca, saya mengambil beberapa. Yang pertama yaitu tertawa keras di dalam sholat. Yang kedua yaitu debat kepiting dan rajungan. Yang ketiga yaitu ke Makkah naik kelocok. Kelocok yaitu sejenis daun aren yang dapat mengapung di air. Kemudian yang keempat yaitu mengubah arah kiblat masjid. Yang kelima yaitu membelah diri. Yang keenam menyembuhkan orang lumpuh seketika. Yang ketujuh kisah pencuri timun tidak bisa duduk. Yang kedelapan kisah ketinggalan kapal laut. Yang kesembilan Kyai Khalil dipenjara oleh penjajah. Yang ke-10 Kyai Khalil itu berguru ke Kiai Pasuruan. Yang ke-11 melindungi calon santrinya dari musibah. Yang ke-12 kedatangan macan. Saya akan menjelaskan dua karomah beliau. Yang pertama yaitu tertawa keras di dalam sholat, dan yang kedua yaitu ke Mekah naik daun kerocok. Tertawa keras di dalam sholat. Pada suatu hari di dalam sholat jamaah yang dipimpin oleh Kiai di sebuah pesantren tempat Mbah Kyai Khalil Bangkalan ini mencari ilmu, Kyai Khalil itu tertawa cukup keras sehingga teman-temannya itu takut kalau nanti Kiai akan marah karena sikapnya itu. Ternyata teman-temannya itu tidak salah. Setelah selesai sholat, sang Kiai itu menegur Kyai Khalil karena sikapnya yang tertawa cukup keras waktu sholat tersebut, yang memang itu dilarang dalam agama Islam. Ternyata Kyai Khalil itu masih terus tertawa meskipun sang Kiai itu sudah terlihat sangat marah. Akhirnya Kyai Khalil Bangkalan itu menjawab bahwa ketika sholat berjamaah berlangsung, beliau itu melihat sebuah berkat, yaitu wadah nasi kenduri di atas kepala sang Kiai. Mendengar jawaban tersebut, sang Kiai itu menjadi sadar dan merasa malu atas sholat yang ia pimpin tadi. Karena sang Kiai itu ingat bahwa selama sholat berlangsung, beliau itu
memang tergesa-gesa untuk menghadiri kenduri yang mengakibatkan sholatnya itu tidak khusyuk. Nah, yang kedua yaitu ke Mekah naik kerocok. Pada suatu sore di pinggir pantai daerah Bangkalan, Mbah Kyai Khalil Bangkalan itu ditemani oleh Kyai Syamsul Arifin. Kyai Syamsul Arifin ini adalah seorang murid dan sahabatnya. Mereka berbicara perihal urusan pesantren dan persoalan umat. Tak terasa waktu itu sudah berlangsung cukup lama dan matahari hampir terbenam. Tengah perbincangan tadi itu, Kyai Syamsul Arifin itu ingat bahwa beliau dan Mbah Khalil Bangkalan itu belum sholat asar. Kemudian Kyai Syamsul Arifin itu berkata, "Kita belum sholat asar, Kyai," kata Syamsul Arifin. "Astagfirullah," kata Kyai Khalil menyadari bahwa kehilafannya. "Waktu asar hampir habis, kita tidak mungkin sholat secara sempurna, Kyai," ucap Kyai Syamsul Arifin. "Kalau begitu ambil kerocok untuk kita pakai ke Mekah," kata Kyai Khalil Bangkalan. Nah, setelah mendapatkan kerocok, mereka itu menumpanginya di atas kerocok tersebut. Beberapa saat ketika Kyai Khalil menatap ke arah Makkah, tiba-tiba kerocok yang ditumpanginya itu melesat dengan cepat ke arah Makkah. Sesampainya di Mekah, karena perbedaan waktu, adzan sholat asar itu baru dikumandangkan di Mekah. Sehingga mereka itu mendapatkan shaf yang pertama sholat asar berjamaah di Masjidil Haram. Masya Allah, ini adalah karomah yang sangat Masya Allah. Diriwayatkan bahwa pada waktu beliau belajar di Makkah itu timbul ilham antara mereka bertiga. Mereka yang dimaksud adalah Kiai Haji Muhammad Khalil Bangkalan, Syekh Nawawi Al-Bantani, dan Abdul Ghani bin Subuh bin Ismail Al-Bimawi. Nah, mereka itu mendapat ilham yaitu menyusun kaidah penulisan huruf pegon. Huruf pegon ialah tulisan Arab yang digunakan untuk tulisan dalam bahasa Jawa, Madura, dan Sunda. Huruf pegon itu tidak ubahnya tulisan Melayu atau Jawi yang digunakan untuk penulisan bahasa Melayu. Sekian dari saya, semoga kita semua bisa meneladani tokoh-tokoh Islam Indonesia. Mohon maaf apabila ada salah kata dari awal sampai akhir. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.